Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng saya Rashid Bayhaqi dan Sarafianto. Jadi kita mau ngapain nih, Cil? Biasalah. Kita bakal review series terbaru dari Maxstream. Jadi judulnya itu Sajadah Panjang. Lagu dari Bimbo ya dulu kalau kalian pernah denger. Karena liriknya juga bagus nih, ditulis sama seorang penyair, Taufik Ismail. Jadi kalian bisa tonton di aplikasinya, di Maxstream, itu mulai tanggal 6 Mei sampai selesai nantinya. Itu setiap Senin dan Kamis. Jadi mulai tanggal 6 Mei dan pas banget ya. Ini kan series keluarga gitu. Iya. Dan di bulan Ramadan, Idul Fitri. Jadi momennya tepat untuk nonton. Sajadah Panjang ini ceritanya tentang sebuah keluarga lah ya, sebuah keluarga yang bapaknya ini kerja di kapal pesiar. Bapaknya tapi tiba-tiba mau resign dari kapal pesiar. Terus dia mau buka gerai ayam geprek katanya. Kekinian banget Kekinian ya. banget. Tiba-tiba bapaknya pulang bawa seorang anak yang kita tidak tahu ini siapa gitu. Siapakah anak Siapa ini? anak perempuan ini? Nah, gitu. itu dia sih. Gue ngerasa tuh kok ceritanya familiar banget apa gitu, kayak pernah nonton apa pernah ya nonton gitu ya, kayak Cut Mini nih kok familiar banget gitu kan. Ternyata emang setelah gue ingetin lagi dia main Saya Sakato ya kan. Saya Sakato dan juga Atira yang segenre ini ternyata. Satu tema ya, satu tema yaitu adalah wanita yang di poligami gitu. betul. Cuman kalau di Atira ini kan cuman kayak lebih memperlihatkan dua perspektif gitu ya, si ibunya dan si Ucu ini. Cuman kalau di Sajadah Panjang menurut gue yang menarik ini mungkin karena series juga ya, jadi mungkin lebih panjang ya, lebih panjang punya durasinya. durasi ya. Ngasih background sih sama anak-anaknya ini. Ada ceritanya gitu, kayak kakaknya itu kerja di kafe, adiknya itu mau kuliah lagi ya. Terus si adiknya lagi influencer gitu, vlogger gitu. Halo guys gitu kan. Jadi ada ceritanya mungkin, jadi menurut gue berpotensi banget ini untuk cerita dari berbagai perspektif gitu. Jelas lah aktingnya Cut Mini. Ya dia udah bagus banget sih. Maksudnya bisa diarahkan jadi seorang ibu yang di poligami gitu. Dengan di sini kan karakter ibunya yang cukup cukup peduli sama anak-anaknya gitu ya, mengatur segala kegiatan di rumah karena kan dia ibu rumah tangga sendirian gitu kan. Doni Alamsyah juga udah jadi bapak kan sekarang nih. Dia jadi bapak, jadi mendalami peran juga gitu. Jadi di sini dia jadi peran bapak tuh juga cocok. Sebelumnya kan jadi peran-peran yang action gitu kan. Berantem gitu. Nggak tiba-tiba dia poligami gitu. Jadi emang kelihatan dulu nih kita dikasih lihat sifat-sifatnya yang agak-agak mencurigakan kalau lihatnya ya. Jadi yang pertama nih, emang ini orang kayak alim banget kan, bapak yang idaman banget. Soalnya datang sholat. Iya, datang terus sholat kan, jadi imam. Terus kayak ngasih nasihat-nasihat gitu kan. Betul. Terus kayak kekinian juga kan bapaknya tuh kayak ikutin zaman lah ya. Ikutin zaman, gimana followersnya Kak, Dek gitu kan. Tapi emang tiba-tiba mencurigakan gitu kan, tiba lagi makan. Terus tiba-tiba ngomong mau resign. Emang nggak ada komunikasi kok agak ada miskom nih. Kayak istrinya belum tahu mau resign. Padahal si anaknya mau disekolahin ke dokteran yang kayak notabene-nya emang mahal gitu kan sekolahnya. Dari build up itu kita jadi nggak kaget tiba-tiba dia punya istri satu lagi gitu. Jadi kayak oh iya sih, emang nih orang agak-agak gitu agak-agak brengsek nih. agak gemes gitu kan. Anak yang kedua Adinda yang diperankan sama Hasya Kila juga. Itu kan berarti udah di-build up ya kalau dia itu suka nyanyi. Di kamar itu dia nyanyi-nyanyi, terus abis itu waktu di kafe makan bareng itu dia disuruh nyanyi juga. Jadi emang udah kelihatan nih kalau si karakternya si Adinda ini emang suka nyanyi gitu kan. Sama kayak karakter si adeknya, si Ariel ini kan, si vlogger gitu. Dia dari awal banget pertama kali turun dari tangga tuh kan udah hello guys gitu-gitulah. Jadi emang si karakternya ini secara cerita itu udah dibikin oke gitu dari awal, karakternya begini nih. Tinggal pengembangannya aja sih nanti di episode-episode dasarnya berikutnya gitu. Nah itu sih mungkin tantangan kedepannya ya, kayak untuk menulisnya gimana caranya bikin proporsi yang cukup gitu untuk setiap ceritanya gitu dan kan. tetap fokus sama apa yang diomongin nih tentang keluarga, tentang keluarga ini dapat cobaan ya. Seri Sajadah Panjang ini pasti dibelain sama ibu-ibu dan para perempuan karena ya kalau dalam poligami kan biasanya yang dirugikan itu pihak perempuan. Si suami tanpa bilang-bilang ke istrinya dia
punya istri lagi atau bahkan malah udah punya anak gitu. Kalaupun si suaminya ngasih tahu gitu, ya mungkin aja ya dia pengen menghindari hal-hal yang tidak diinginkan ke depannya. Misalnya, ya nauzubillah min dzalik, kalau si anak laki-laki dari istri pertamanya pacaran gitu sama anak perempuan dari istri keduanya, ya kan jangan sampai. Mungkin tujuannya ngasih tahu kalau dia poligami itu untuk menghindari itu. Nggak ada yang tahu ya. Mari kita berprasangka baik aja. Tapi menurut gue di episode 1 ini cukup efektif sih. Di akhir tuh bikin trigger lah gue kayak ini abis ini ceritanya apa lagi nih? gitu. Gimana cara berdamai dengan situasi ini nih? Filmnya di bulan Ramadan gitu kan, film Ramadan. Terus gue kayak mikir ini film emang kayak rasanya Islami banget ya gitu kan. Iya, adegan sholat coy di awal-awal. Terus maksudnya kayak nasihatnya si bapaknya tuh kayak kita harus ikhtiar gitu loh. Kita kayaknya pesan-pesan Ramadan gitu kan. Terus gue mikir pertama awal-awal mikirnya kayak kok ini baru keluarnya tapi pas menuju akhir ini kan udah 10 hari terakhir. 10 hari terakhir kan 6 Mei itu. Ternyata di ujungnya adalah tentang poligami. Itu gue bikin ini dia ternyata yang bikin emosi gitu kan. Ini nih nggak boleh pas bulan-bulan puasa kalau kayak gini bikin batal gitu kan ngelihatnya. Bikin emosi. Gue asumsi sendiri jadinya kayak arahnya bakal dibawa kemana gitu. Dan ngelihat dari sinopsisnya juga nih dari Maxstream kayak kok kayaknya sih kita disuruh berdamai gitu. Sedangkan gue sih kalau laki gue kayak gitu, gue tuh udah berakhir di episode 2 gitu kayak udah nggak mau lihat lagi, tolong bapak. Gitu. Emang lo kesel aja nih sama istri ini. Iya, ini mau penyelesaiannya mau apa lagi sih gitu kayak gue mau mendengar alasan apapun juga kayak gue nggak bakal terima nih mau ngapain tiba-tiba. Puasa. Iya maaf. Ya Allah. Filmnya lebih emotional attach ya harusnya gitu. Film drama keluarga yang treatmentnya juga melodramatis gitu kan. Film-film yang emang harusnya kena emosional, tapi menurut gua di sini gua malah di episode 1 ini gua masih belum kena nih secara emosional. Gua kayak kaget nggak juga, sedih nggak juga gitu. Masih belum dapet gue sih perasaan emosionalnya itu sih dari karakter-karakternya ini. Secara cerita mungkin kita bisa lihat ini oke gitu. Tapi secara pengadeganan menurut gue ini kurang. Hal yang simple deh di kafe itu kan oke, di sini ada beberapa ekstra gitu, ada orang-orang tapi diem aja. Kenapa nggak ada yang lewat terus pesan atau kayak apalah gitu. Ada interaksinya gitu, ada kehidupan lain selain si tokoh utamanya ini, si keluarga Bapak Andika ini gitu sih. Bapaknya datang itu kan shootnya tuh panjang kan, maksudnya long take. Nah tapi si kameranya ini kayak ya udah ngikutin pergerakannya aja gitu, nggak ada maksud tertentu yang pengen dibikin gitu misalnya, atau kayak lebih variatif lah gitu ya si sinematografinya, dari maju ke depan, dari close up atau apa, geraknya juga lebih enak. Ini kayak ya udah gitu, berhubungan sama directingnya juga ya. Si 3 pemainnya anak-anak ya, si Arya, Adinda sama Ariel ini menurut gue belum menunjukkan ininya sih, potensinya gitu. Ya si Ariel ya kelihatan anak yang hiperaktif gitu dengan vlognya, tapi ya udah gitu belum dapat apa sih sebenarnya dia nih, padahal semua nih bisa acting sih gue yakin gitu. Apalagi si Adinda nih kayak masih flat banget menurut gue. Si Hasyakila ini masih belum mengeluarkan potensinya sih. Iya. Gitu, jadi aduh sayang banget. Ya nggak apa-apa, baru 1 episode. Nah itu dia ya, mungkin di episode berikutnya kan ada 12 episode lagi kan. Mungkin jadi ceritanya mungkin bakal lebih banyak lagi, interaksinya juga lebih banyak. Jadi ya bisa mengeluarkan si potensi actingnya maksimal lah gitu. Sajadah panjang ya. Oke lah itu sebagai metafora gitu, asal sajadah panjang. Sebenarnya itu bisa dimasukin sebagai ya udah sajadah. Di awal tuh kan harusnya ada sajadah gitu, misalnya ngomongin kehusuannya mereka sebagai keluarga gitu. Pas salaman gue jadi pas salim gitu ya, setelah sholat gitu ya. Gue nggak merasa oke di situ, maksudnya kayak padahal ini bisa dikuatin lagi gitu, adegan sholat terus adegan si sajadahnya muncul gitu, metafora itu bisa dibangun di situ. Tapi ini aduh sayang banget enggak sajadahnya kagak ada gitu. Kagak ada ya, walaupun itu sebagai metafor ya momen berdua bapak dan anak sebenarnya itu bisa jadi romantisme bapak anak gitu waktu di mobil ketika Bapak Andika mengantar tryout si Adinda nih, anak perempuannya Hasyakila ini. Dia ngomong pengen sekolahnya sebenarnya sekolah musik, tapi ternyata ibunya pengen sekolah kedokteran. Relate. Itu sih cukup relate sebenarnya gitu. Disuruh kedokteran ya, Pak? Enggak juga sih. Itu tapi, Asian banget, stereotype. Iya, Asian ya. Banget nggak sih? Kedokteran kayak, kayaknya harus dokter, engineer, apa-apa gitu kan. Suaranya sih ini bagus. Itu nyanyi suara beneran nggak ya?
Oh, Pas dia nyanyi, ya pas dia Kayak nyanyi. beneran ya? Lagunya enak sih. Hasya Kila. Ya lagunya enak dan dia juga kayak kalau dia yang nyanyi beneran bagus suaranya. Jadi ya lumayan enjoyable lah itu pas. Waktu di kafe disuruh di kafe nyanyi. disuruh nyanyi. Skor ya, oke. Kalau skor gua untuk episode pertama ini gua sih masih 6 sih dari 10 ya. Mungkin di episode-episode berikutnya bisa lebih bagus lagi dari mulai pengadegannya dan editingnya sih. Lu berapa? Gue sama sih 6/10 juga. Gue juga tidak mau memberikan ekspektasi yang terlalu tinggi juga. Ya nonton 2 episode berikutnya dulu dah nih buat menentukan apakah ini worth untuk ditonton lagi apa tidak. Bisa ditonton langsung di aplikasi Maxstream Senin gitu. sama hari Kamis. Tayangnya mulai tanggal 6 Mei ini. Jadi kalian pas nonton reviewnya pasti udah bisa nonton nih di Maxstream. Kalau kalian pakai Telkomsel itu gampang, biasanya langsung pakai paketnya Maxstream ini gitu. Jadi gampang banget nontonnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa nonton konten-konten lainnya ya. Betul. Nanti ada kejutan-kejutan lah pastinya, konten yang baru. Oke, jangan lupa subscribe, like, terus komen juga di bawah. Komen. Dan nyalakan notifikasinya ya, Betul. supaya tetap update. Betul. Dan terakhir join Discord Cinecrip karena kita suka ngasih giveaway ya. Suka giveaway. Iya bener. Suka ngasih giveaway loh. Iya, kalau Makanya. ada giveaway kita ngasihnya di Discord. Jadi Iya, jadi Masuk ayolah masuk dulu kita kenalan-kenalan ya kan? betul. Gitu Oke. aja. Dadah. Dah.